Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walaupun kita masih dalam kondisi darurat pandemi 19. Baiklah anak-anak ibu kelas 8. Untuk pertemuan di awal ini ibu akan menyampaikan materi tentang pentingnya kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan. Baiklah anak-anak ibu, seperti kalian ketahui, jadi di dalam agama itu disebutkan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi kebersihan itu adalah hal yang mutlak dibutuhkan oleh setiap orang yang tinggal di dalam lingkungan hidup tersebut. Jadi bayangkan saja anak-anak ibu, bagaimana kalau seandainya lingkungan yang kita tinggali itu dalam keadaan kotor, ya, maka rasa tidak nyaman, ya, akan menghampiri diri kita, gitu kan, karena kondisi lingkungan kita tadi yang tidak bersih, dan bisa jadi kemungkinan akan bisa menimbulkan banyak penyakit, ya. Yang lebih besar lagi mungkin akan nanti menimbulkan misalnya terjadi bencana alam apabila lingkungan kita tadi tidak bersih. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya rumah kita kotor, itu bukti bahwa kita kurang kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan kita. Jadi rumah kita kotor, kemudian banyak sampah, kemudian air tergenang di mana-mana, kan ya, itu kan bisa menimbulkan penyakit gitu kan. Salah satunya kan dari genangan air itu bisa menimbulkan penyakit yang namanya penyakit demam berdarah, dan itu sangat berbahaya anak-anak ibu ya. Jadi memang kita harus bisa gitu ya menumbuhkan kesadaran diri kita untuk menjaga kebersihan lingkungan kita ya. Jadi apa-apa saja yang harus kita perhatikan dalam menjaga kebersihan lingkungan kita ya. Antara lain yang pertama adalah menjaga kebersihan itu bisa dimulai dari diri sendiri anak ibu ya. Jadi tidak usah dulu yang muluk-muluk, tapi mulailah dari diri sendiri dulu dalam menumbuhkan kesadaran menjaga kebersihan lingkungan itu ya. Dengan apa cara menjaga kebersihan dimulai dari diri sendiri itu? Misalnya dengan kita bercermin aja gitu ya, bercermin dengan diri kita. Kalau orang tersebut bisa menjaga dirinya, pasti secara otomatis dia juga akan peduli dengan lingkungannya, gitu ya, lingkungannya terutama lingkungan keluarganya. Makanya ada istilah yang namanya orang tersebut ada tipe pemalas, ada tipe rajin. Pemalas itu biasanya orang yang malas untuk bersih-bersih diri. Nah, gitu ya. Jadi misalnya dengan apa cara membersihkan diri itu? Biasanya dengan mandi rutin, gosok gigi gitu ya, mengganti misalnya pakaian dalam pada saat kita sudah mandi. Jangan kita sudah mandi tapi kita pakaian dalam tidak berganti. Nah, itu juga bisa menimbulkan penyakit, salah satunya penyakit kulit gitu kan. Nah, kemudian apalagi selain menjaga kebersihan dimulai dari diri sendiri, yang kedua adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan keluarga. Jadi kalau kita sudah terbiasa menjaga kebersihan diri sendiri, secara otomatis kebersihan lingkungan keluarga pun juga akan dapat tercipta, gitu ya. Karena setiap keluarga itu berperan dalam menjaga kebersihan dan kesehatan anggota keluarganya masing-masing, gitu. Nah, jadi kalau kita mau berlanjut ke level yang lebih tinggi itu biasanya dari yang kecil dulu gitu. Nah, kalau kita sudah terbiasa menjaga kebersihan diri, secara otomatis kita juga akan terbiasa atau tercipta dalam kita menjaga kebersihan di lingkungan keluarga kita ya. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kebersihan lingkungan masyarakat. Nah, menjaga kebersihan lingkungan masyarakat ini beda dengan menjaga kebersihan menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan keluarga. Kenapa ibu bilang beda? Karena kebanyakan orang itu lebih abai dalam menjaga lingkungan masyarakatnya ketimbang dia menjaga kebersihan dalam lingkungan keluarga atau diri sendiri. Gitu ya. Karena apa? Kebanyakan orang-orang yang sudah bisa terbiasa menjaga kebersihan diri sendiri,
menjaga kebersihan lingkungan keluarga, tetapi dia masih rendah dalam menjaga kebersihan lingkungan masyarakat. Contoh kecil saja, misalnya pada saat kita memakan permen, itu plastik permennya itu biasanya kita buang sembarangan. Nah, itu bukti bahwa orang yang bisa menjaga kebersihan diri sendiri dan menjaga kebersihan lingkungan keluarga belum tentu bisa menjaga kebersihan lingkungan masyarakat, padahal sebenarnya penting gitu. Nah, ya, selain kita harus bisa menjaga kebersihan diri sendiri, kita juga harus bisa menjaga kebersihan lingkungan keluarga dan juga harus mampu menjaga kebersihan lingkungan masyarakatnya. Itu ya. Nah, itu adalah beberapa yang harus kalian ketahui ya tentang bagaimana kita menjaga kebersihan lingkungan kita. Nah, dampak apa yang ditimbulkan apabila kita kurang kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan? Ada 3 ya anak ibu ya. Yang pertama adalah dampaknya lingkungan akan menjadi kotor tentu saja apabila kita kurang kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ya, kalau lingkungan kita sudah kotor, otomatis kita tidak akan nyaman tinggal di situ, gitu kan? Boro-boro kita akan nyaman, kita mungkin duduk aja susah karena lingkungan kita kotor. Gimana, gitu kan? Jadi semuanya berserakan, sampah berserakan di mana-mana. Ya, jadi dampaknya akan apa ya? Kita tidak nyaman, gitu. Nah, berada di lingkungan tersebut. Kemudian yang kedua itu dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit apabila lingkungan sekitar kita itu kotor. Ya salah satunya tadi Ibu sebutkan tadi kayak demam berdarah, penyakit kulit gitu. Itu akibat dari lingkungan kita tadi kotor. Atau mungkin bisa jadi juga akibat virus-virus yang sekarang ini juga bisa disebabkan karena lingkungan yang kotor tadi gitu kan. Sehingga bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang mematikan tadi nak. Ya. Kemudian yang ketiga adalah yang lebih besar dampaknya itu adalah bisa menimbulkan bencana alam. Ya, bencana alam contohnya apa? Banjir. Nah, banjir itu bukan hanya disebabkan karena penebangan pohon-pohon hutan yang sembarangan, tetapi bisa juga karena sampah, pembuangan sampah yang tidak tepat pada tempatnya, sehingga menyebabkan sungai-sungai itu tidak bisa mengalir dengan baik alirannya, sehingga pada saat turun hujan, air tadi harusnya bisa mengalir tersendat oleh tumpukan sampah. Itulah yang bisa menyebabkan banjir bandang ya dan sebagainya, meluap tadi air tadi ya. Jadi oleh sebab itu anak-anak ibu, jadi sangat penting bagi setiap masyarakat atau kita itu dalam menumbuhkan kesadaran menjaga kebersihan lingkungan tadi. Ya, jadi tidak hanya kebersihan diri sendiri, bukan hanya kebersihan keluarga, tetapi juga sangat penting menjaga kebersihan lingkungan masyarakat. Oke, Ibu, ucapkan terima kasih masih setia menonton video Ibu. Jadi nanti di kesempatan berikutnya Ibu akan memberikan tugas mandiri. Untuk hari ini Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi, semoga tetap semangat. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.